Selamat datang para hadirin sekalian. Yang saya hormati para direksi perusahaan yang khususnya berada di wilayah DKI Jakarta. Perkenalkan, nama saya John Christian Winardi. Saya selaku CEO dari perusahaan PT Xiaomai dan mewakili perusahaan yang lain untuk acara webinar ini. Hari ini saya akan mengangkat tema tentang geliat kebangkitan perusahaan industri dalam masa pandemi COVID-19. Pada masa awal pandemi, perusahaan banyak sekali yang mengalami kerugian dan bahkan bangkrut. Namun, seiring berjalannya waktu, industri yang ada di Indonesia itu juga semakin berkembang. Hari ini saya mengangkat materi tentang industri 4.0. Dan saya sudah menyiapkan juga videonya tentang apa itu arti industri 4.0 dan tahapan-tahapan industri di Indonesia dan di seluruh dunia. Mari kita lihat videonya. Schwab memaparkan revolusi teknologi sedang berlangsung dan mengaburkan batas antara fisik, digital, dan biologis. Sederhananya, revolusi industri keempat adalah bagaimana teknologi seperti kecerdasan buatan, kendaraan otonom, dan internet saling memengaruhi kehidupan manusia. Lalu apa saja tahapan revolusi industri sebelumnya? Revolusi industri 1 dimulai pada abad ke-18 dengan adanya penemuan mesin uap dan mesin manufaktur. Revolusi industri kedua pada abad ke-19 ditandai dengan adanya produksi massal, mesin listrik, dan standarisasi industri. Revolusi industri ketiga ditandai dengan adanya komputer dan teknologi informasi pada abad ke-20. Dan saat ini kita sedang berada di era revolusi industri keempat. Oke, seperti yang sudah Anda lihat, industri 4.0 adalah bagaimana teknologi seperti kecerdasan, kendaraan otonom, dan internet saling memengaruhi kehidupan manusia. Mungkin Anda sudah berimajinasi seperti robots will take over the world. Sebenarnya bukan itu maksudnya. Itu sangat jauh dari arti. Maksudnya adalah produksi akan menggunakan teknologi yang sangat canggih, sehingga hampir tidak melibatkan manusia dalam produksi tersebut. Nah, ada juga manfaat yang kita dapatkan dari industri 4.0 ini. Salah satunya adalah meningkatkan produksi. Dengan industri yang menggunakan teknologi yang canggih, maka akan meningkatkan produktivitas yang lebih efektif dan maksimal. Lalu yang kedua, ada berkurangnya biaya sumber daya manusia. Dengan adanya teknologi, maka akan mengurangi juga biaya sumber daya manusia. Namun, akan meningkat juga biaya servis dan maintenance. Tetapi biaya servis dan maintenance ini tidak akan sebanyak atau melebihi dari biaya sumber daya manusia. Lalu yang ketiga, ada keuntungan yang meningkat. Dengan meningkatnya produksi dan dengan biaya yang lebih murah atau lebih sedikit dikeluarkan, maka akan menimbulkan banyak keuntungan yang kita dapat. Namun, manfaat industri 4.0 ini tidak hanya didapat dari internal perusahaan saja, bisa juga dari luar perusahaan. Contohnya adalah dapat membuat masyarakat lebih terdidik. Nah, dengan adanya industri 4.0 ini, maka akan meningkatkan standar pendidikan yang ada di masyarakat, sehingga masyarakat pun akan jadi melek akan teknologi dan bisa mengembangkan lagi inovasi baru teknologi-teknologi. Dan dengan berbagai macam teknologi yang canggih dan biaya yang dikeluarkan juga sedikit, maka konsumen juga akan dapat menikmati biaya yang lebih murah. Dan ada juga dampak negatif dari industri 4.0 ini. Menurut saya, salah satunya adalah pengangguran. Nah, menurut saya solusinya adalah kita sebagai manusia jangan mau kalah bersaing dengan mesin yang lebih canggih dari industri 4.0 ini. Dengan sistem industri 4.0 ini,
maka akan meningkatkan pendapatan di Indonesia serta dapat meningkatkan juga standar pendidikan di Indonesia yang akan menimbulkan masyarakat akan melek dengan teknologi-teknologi yang baru. Dan dengan Indonesia menerapkan sistem industri 4.0 ini, maka Indonesia akan dipandang oleh negara-negara lain sehingga mereka mempunyai interest untuk datang ke Indonesia dan bisa berkolaborasi. Sekian pembahasan industri 4.0 saya dengan tema Geliat Kebangkitan Perusahaan Industri dalam masa pandemi COVID-19 ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah tindakan. Sekian dari saya, terima kasih.